Kelak ketika engkau jadi orang alim, ketika engkau jadi orang pintar, ketika jadi orang sukses dan orang hebat di kemudian hari, jangan lupa kepada orang yang pernah mendidikmu dengan susah payah, yang pernah mengajarkanmu mengenal kepada Allah, yang ngajarin kamu Quran, yang ngajarin kamu hadis, yang ngajarin kamu salat, yang ngajarin kamu zikir, yang ngajarin kamu akhlak kebaikan di jalan Allah. Jangan lupakan orang-orang yang berjasa sedemikian besar kepadamu. Karena jasa guru itu tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Bahwa banyak di antara kita menjadi orang hebat dan pintar, tapi kemudian dia lupa berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar. Siapa? Kita bisa pintar, kita bisa alim, kita bisa hebat, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, bisa jadi guru, bisa jadi pendidik, bisa jadi pejabat, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Kadangkala dia lupa berterima kasih. Pandai dia berterima kasih kepada Allah memang, tapi kadang sulit dia berterima kasih kepada manusia. Padahal manusia yang paling berjasa dalam hidupmu, selain ibu yang melahirkanmu, ayah yang membesarkanmu, ada guru-gurumu yang mendidikmu dengan susah payah. Maka berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan jangan lupa berterima kasihlah kepada guru-gurumu yang mendidikmu, yang menjadikanmu bisa seperti ini. Bahwa ilmu yang banyak harus diimbangi dengan akhlak yang baik pula. Fulan bin Fulan, masyarakat Parit Raden, kalau kamu punya beban hidup, sujudlah kepadaku, kata Allah. Maka beban hidupmu akan aku kurangi, bahkan beban hidupmu pasti aku selesaikan. Perbanyaklah sujud kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Insya Allah hidupmu akan lebih ringan, masalahmu akan cepat selesai. Apapun yang terjadi, kamu akan tetap bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى عز وجل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, seluruh imam dan takmir masjid. Masjid apa ini? Al-Fatah, Kampung Parit Raden. Yang tahu saya ini Semudun, Pak. Kampung Parit Raden apa Pak Raden, Pak? Parit Raden. Serta para jamaah sekalian dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu saya meminta maaf yang tidak terbatas, terkhusus kepada tuan-tuan guru, para kiai, para ustadz, karena saya hadir agak terlambat. Saya tadi berangkat beserta istri dan keluarga serta rombongan itu sekitar jam 5 sore. Karena jam 3.30 saya baru selesai pengajian juga di kota Pontianak.
Dan tadi malam saya juga baru nyampe ke kota Pontianak dari Landak sekitar jam 2. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Mudah-mudahan para jamaah masih diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu adalah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar di jalannya. Sebelumnya saya minta maaf, ini saya bicara pakai bahasa apa, Pak? Madura. Ken beda Madura nih kita. Banyak Madura nih. Ya, Madura banyak. Campur saus gitu. Ya udah, Bu. Saya ceramah pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang. Madura. Oh, kimpon ngalai kula. Lagi pun kula cak cina tak faham sampean. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Suatu masa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah saya nasihat ya Rasulullah." Rasulullah kemudian menjawab, "La taghdab, jangan marah." Sahabat ini beranggapan bahwa nasihat Rasulullah tentang kata sabar itu terlalu singkat. Faraddada miraran, kemudian orang ini mengulangi pertanyaan yang sama kepada Nabi. "Ausini ya Rasulullah, berikan saya nasihat ya Rasulullah." Rasul menjawab, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah dan engkau berhak mendapatkan surga. Makna sabar itu luas. Sabar itu mencakup 3 perkara. Sabar yang pertama ketika sabar dalam ibadah. Sabar yang kedua ketika menghindarkan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah. Dan sabar yang ketiga ketika menghadapi ujian dan musibah dari Allah. Banyak orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian, tetapi belum tentu dia bersabar ketika mendapatkan ujian tentang ibadah. Ketika susah dia dekat kepada Allah. Di saat repot secara ekonomi dia khusyuk dalam ibadah dan salat. Di saat dalam kesusahan dia hamba Allah. Tapi ketika kesusahan sudah berlalu, dia sudah berubah lagi. Seharusnya ketika susah dia bersabar, maka ketika dalam keadaan lapang pun dia mesti selalu bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian, mestinya juga sabar ketika menghindarkan diri dari perilaku maksiat. Pun juga harus sabar ketika beribadah kepada Allah. Banyak orang yang sabar, mak, tapi sabar waktu ada musibah. Banyak orang yang ikhlas waktu ada abaan susah. Waktu nak abak susah ikhlas ke pangeran, mak. Asyukur ke Allah. Alhamdulillah Gusti Allah. Abdi ni kente dalam keadaan susah, tapi abdi ni yakin ben percaya de ajunan songgun ajunan kente beles ase Gusti pangeran. Waktu nak susah. Tapi setelah kesusahan berlalu, setelah susah selesai, napa abak panik asyukur ke Allah nama punten. Banyak orang yang pada kata 3 bulan Allah waktu na repot, ekonomi seret, kelakuan mampet, semak ke Gusti Allah, sholat tak buambu, sedekah ada buambu, zikir tak buambu. Tapi iyakah itu masih terus berlanjut ketika Allah memberikan keleluasaan rezeki dalam hidup? Maka malam ini, sebagaimana disampaikan tadi oleh yang sambutan, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja manusia yang mana saja yang masih beriman kepada Allah, kemudian dia mencari jalan mendapatkan ridha Allah dengan ilmu, maka sungguh Allah memudahkan jalannya menuju surganya Allah. Saya hadir nang malam mangken ibu sareng bapak manter setuju nang oleh pengapuran Allah Subhanahu wa taala, manter oleh ridha na Allah Subhanahu wa taala, ben manter ngoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Langkong-langkong, lebih-lebih saya dengar bahwa di sini ini banyak ikhwan-ikhwan thariqah Naksabandiyah. Mbah saya itu sama dengan panjenengan. Mbah saya juga ikhwan thariqah ini. Dulu berbaiat langsung kepada Allah yarham, kepada Allahumma hafadh Syekhuna Fathul Bari Paniraman. Dan setelah itu umi sama abah saya juga berbaiat langsung kepada beliau. Dan setelah itu kemudian kepada putranya Syekhuna Darwis Fathul Bari. Walaupun kita malam ini berbeda Pak, ini ada yang Melayu juga ya. Beda saya Melaju. Alhamdulillah. Bugis beda, Melaju beda, Coba beda, Masura beda hi. Saudaraku dari Puak Melayu, kalaulah boleh saya bercakap bahasa Melayu, saya dengan awak ni, kita ni semua bersaudara bang. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita dipersaudarakan dengan kalimat ini. Kula sarang panjenengan apa tretanan seteja sarang baserah senaos paneka Cebeh, Sunda, Melaju, Bugis, Banjar, Madura. Tapi waktu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diikrarkan, berarti kita bersaudara. Siapa yang mempersaudarakan kita? Pasir sama tretan kula sareng panjenengan sedaja Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang-orang yang beriman kepada Allah, hakikatnya dia bersaudara. Atretan sedaja kuluban panjenengan, walaupun kita berbeda bahasa, walaupun kita berbeda budaya, kita saudara. Beda cerita nering Madura tahun ini cak Melaju Pak. Keojenan pas ambu romana Melaju. Etanya aki bereng Melaju na. Tak jawab etanya aki, ajawab lagi salah. Pak tanya aki bi saya Melaju. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Dari rumah Pak. Oh, mau kemana? Tak tahu saya jawab. Mun bahasa Madura na bekerja kan alakoh. Pai campur bi menika Melaju dan Madura. Mau kemana Pak? Mau berlaku Pak. Mau berlaku Pak. Sama siapa Pak? Tak tahu, boleh saya jawab. Muncak Melaju na bahasa Indonesia kan sendirian. Pola berpoler ya. Sama siapa Pak? Bersatu Pak. Maksudnya ketibik ya. Tapi walaupun beda bahasa, faham, ngerti. Apa yang menyebabkan kita walaupun berbahasa itu beda, saling faham? Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan kelembutan di dalam hati masing-masing. Seandainya Allah tidak melembutkan hati saya dan saudara, tak mungkin saudara mau ke sini. Walaupun diundang oleh panitia melalui saudara Qasim. Ini Pak Qasim ini dulu ngaji sama paman saya Ibu. Akhirnya saya malam ini diundang sama Pak Qasim dengan para jamaah, dan alhamdulillah atas izin Allah saya bisa hadir ke tempat ini.
Tetapi sesungguhnya kita datang ke ini tempat bukan karena kita sehat. Kita bisa berkumpul bukan karena kita mampu berjalan dari rumah, bukan. Bukan karena Allah memberikan kesempatan yang luas, bukan. Kita bisa berkumpul bersama-sama karena Allah melembutkan hati kita masing-masing. Seandainya Allah tidak melembutkan hati, niscaya kita tidak mau duduk bersama-sama. Umpamana Allah kak dinto tak kesokan melembut atene kula sareng panjenengan sedaja, tak mungkin kula sareng panjenengan bisa agi pangginan kak dinto. Nah, sebab kenapa? Karena ate lembut akhirnya abe berangkat. Senaus ken yon cengbi panitia masjid tak mungkin hadir mun ati keras mah. Aduh lah, acara apa boleh? Beri moloten itu. Sate Isra, leku apa boleh? Umpamana ate keras. Tetapi kalau hatinya lembut, dia datang ke masjid itu dengan tenang, Pak. Alhamdulillah, saya bisa hadir ke pengajian ya Allah malam ini ya Allah. Terima kasih Gusti Allah yang sudah melembutkan hati kula Gusti Allah. Kalau panjenengan tidak melembutkan hati kula ya Allah, enggak mungkin kula bisa papanggih kula, enggak mungkin bisa duduk bersama-sama ya Allah. Datang panitia bawa surat undangan, sekaligus bawa map minta undangan, bawa list sumbangan, ditanya acara apa Pak? Acara Isra Mi'raj di masjid. Kapan itu? Nanti malam Senin, hari Minggu di halaman masjid. Oh alhamdulillah, saya tidak punya rezeki banyak, saya titip sedikit untuk masjid, saya titip untuk acara. Apakah ibu berpikir bahwa uang 1.000 dan 2.000 itu tidak dihitung oleh Allah? Tetap dihitung. Apakah ibu berpikir 1.000, 2.000 itu tidak dapat pahala? Besar pahalanya. Bu, ibu, oh bu, oh iya, aku bini sampur wah. Bu, kalau boleh milih, ini guyon bu, nggih. Ini agak saus. Milih 100 juta tapi sakit, atau 100.000 tapi sehat. Ulangi. Milih 100 juta tapi sakit beden, atau 100.000 tapi sehat. Serius bu? 100.000? Berarti tanda kami sharing semudun deh. Hanya tanya ke bapak, Pak, umpamana leku sepuh, umpamana leku sepuh beda tamoi kedeteng ke compon sampian Pak Kosim, sampian nikah iparenga obeng 100 juta korta abajang sepuh, sepenting ce abajang sepuh nikah 100 juta. Kira-kira Pak Kosim gelem napa punten? Tapi tak abajang sepuh. Oh lebih biasa, kulit tak abajang Ustaz. Kabanding 100 juta gampang menikah. Jangankan ken 100 Ustaz, maki ken 300.000 ning pening lalat macam niki kalah Ustaz itu. Lu repot mak. Kita beranggapan bahwa apa yang kita pegang itulah kekayaan yang sebenarnya. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan Pak. Gusti Allah niku sampun dawuh. Allah Ta'ala kak dintok lastare adabu melalui peserah, melalui kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Ucapan Nabi itu bukan karena Nabi sendiri Pak. Gusti Allah adabu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah bukan berdasarkan fikiran dan hawa nafsu Rasulullah, tapi apa yang diucapkan Rasulullah berdasarkan wahyu Allah yang Allah turunkan ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah pada bunuh Rasulullah
Rak'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang siapa yang 10 rakaat ganjarna lebih bagus eta nembang dunya ben esena. Moncoma 100 juta ganjarna 10 terlalu kene. Moncoma 10 miliar ganjarna 10 terlalu kene. Karena janji Rasulullah, orang siapa yang 10, orang yang sholat subuh, Allah siapkan pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Tapi adakah orang yang sholat subuh, Allah menjawab, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Sholat kita, sujud kita, rukuk kita, takbiratul ihram kita, tahiyat kita adalah syukur kita kepada Allah. Syukur yang pertama atas nikmat iman, syukur yang kedua adalah atas nikmat sehat, dan syukur yang ketiga atas segala nikmat-nikmat yang Allah siapkan. Orang kalau banyak sujud hatinya tenang. Orang banyak sujud hatinya tidak bimbang. Orang yang banyak sujud hatinya tidak pernah pusing. Orang sebanyak sujud insyaallah hatinya lega. Orang sebanyak sujud insyaallah bakal masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, sekece aki para pasaan. Korang langkong telepolo peto are dari mangken pasaan. Apa yang ibu siapkan untuk puasa? Bola landik persiapan untuk pasaan, Bu. Apa persiapannya? Beda aing kaling, Ustad. Kue kering, kelampiannya reko. Cek kita apa sah deng kadeng mau nikin to aman Bu, ikin to aman. Seta aman nih Pontianak. Kita pasan panilai repot. Seminggu para pasan paneka susah sih lagi. Benih susah siapa? Sabu. Susah semelia kalam. Oh pada makai dinage. Yang ku cuma siantan pei saya. Oh kencan ring jebe sami mawon bodoh wae. Oh kela pade dinari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bicara tentang Isra. Apa panitia menyiapkan temanya nih Pak Kiai? Oh, enggak ada ya. Ya, enggak apa-apa. Berarti aman saya ini. Kadang panitia nak aku buat tema lancung posang gula acara apa. Tapi berarti panitia ini kebaik ke gula telepon dan gulen. Biasanya pembawa acara ceramah berapa menit? Napa Pak? Napa Pak? Sana Pak? Berapa menit Pak? Senapa Pak? Iya mau Pak 2 jam deh yang kau moli ya ke. Hari 2 jam dengan berat yang Kiai. Asmanya pun panjenengan pasir Kiai. Kiai Ja'far, asmukum karim, besar. Abdul Mujib, Kiai Ja'far sareng Kiai Mujib kinto mempasten kula surah acara 2 jam saporan apa. Berarti mun 2 jam mungkin ki pukul 9:30 lagi pukul 11 selesai. Bagaimana kalau kita sepakat tidak usah jam 11 Bu ya? Kita selesaikan jam 3 saja ya Bu ya. Ngarayong ku nyaman ceramah bimpun. Imun tetik ya nyaman lah ya. Nyaman apa? Mangkat isalim oleh peshe kok. Aduh marah apa Bu? Ari tang bini ki beto ke temur. Ari sebulan kau tak tulitan bini re. Ayo tanya ki kebunya ini aja. Sebulan kena kau tak ketemu kena. Padahal saya ini suami paling baik seluruh dunia. Apa? Ya pelantang bini jinoro. Oh, Bu, marah Bu. Sambian mun pejang sepui ceki peserah. Peserah saya cekin sambian. Cek tibi.
Kan tandi laki sah. Marah pak. Aduh, are ngarah maki andi laki, pak hidup bangsi bang ngarah. Diri idang saya gua. Marah apa pak? Mun sampean andi bini, tebun Allah napa mak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salat. Hei suami-suami di Semudun, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat, perintah keluargamu salat. Tumben Ustaz Zain Muhsin ceramahnya ngegas. Apa minta ngegas aja baru tojuk langsung surah ceramah pak. Kui berinya besar lebih kosim gula. Pemain bola be isim Lionel Messi jusim jo Barcelona lambe Ronaldo jo main bola istirahat 15 menit. Hari baru de pak ngereng kesokan. Apa sih mik lo nunggu. Tahu dah yang kota mangkan gila sih. Tibun Allah wa'mur ahlaka bis salat. Hei bapak-bapak ingkang kula muliakan sedanten. Hei para bapak-bapak sedaja sebatan kula mulyaki. Cuma tak sekintu saos Allah ada bu. Hei Kosim. Perintah bini nebak nabejeng. Cek torat sim. Kamu bini Kosim. Kamu bini Kosim. Saya nggak tak ngaji bini Kosim kan. Repot bicara ke cukup gila. Lekengai Pak Kosim wa'mur ahlaka bis salah. Perintah istrimu salat, perintah anakmu salat, wastabir alaiha. Sengak pasabar sampean. Bersabarlah kalian wahai suami, bersabarlah kalian atas perintah Allah kepada apa? Dirimu, istrimu, anak dan keluargamu. Bejeng panik ketabit, Pak. Berapa jam mereka bejeng, Pak? Berapa jam mereka bejeng? Berapa jam? 5 menit. Aja polai dinna. Oh iya Pak Kiai, sekarang ini sholat itu tergantung jamaah, bukan tergantung imam. Mak bisa. Sekarang imam bisa dipesan Pak Kiai. Kecepatan biasa, kecepatan normal, atau abnormal. Kalau kecepatan biasa, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu biasa Pak Kiai. Lembut sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu biasa di sini Pak Kiai. Ada yang luar biasa? Ada. Kapan Pak Kiai? Yang ada di sini kapan? Nanti. Kapan? Bulan puasa. Orang yang tarawih. Macam mana kecepatannya? Sama dengan di kampung saya Bu. Kecepatan imam tarawih di kampung saya yang paling laku itu kecepatannya 360 km per jam. Macam apa takbir? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ke kampung gula. Mantre kentu punten. Mene kampung gula maki banyak panika seringnya pakai nggak sering ten gula. Hati-hati imam. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, kasihan yang umur 60-70 tahun. Antara ruku ben sujud alung-kulung. Makmum kita mari sujud atas sudah waladhdallin. Neser saya umur 70, lo beratarawih nyander tabing masing-masing. Jangan juga terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti kasihan ibu-ibu yang banyak keperluan dan kebutuhan. Makanya kalau saya di Pontianak Pak, tanya dengan keluarga dan asisten saya jarang jadi imam sholat tarawih. Lebih bagus saya jadi makmum saja, lebih aman. Kenapa kalau kiai jadi imam banyak bu ibu mulai ke ade. Tunggulah tadi imam tanggal selekor bulan pasah Lailatul Qadaran banyak bu ibu mulai ke ada. Pas tanya ke situ, "Mik mulai tuh." Ada apa ti? Imam Ustaz Zain Muhsin. Ada apa?
abit iya tak asuh apa kini ngaki takbir lagi kalau mau takbir lah karena sengaja pak lah karena kan niat supaya ibu panika saya agrunggung ibu di mulai ya takbir kalau Allahu Akbar bu ibu lah kelupuk mulai apa hari terawih nak kalau 10 baru mulai mun hari kolak bisa berui lagi sina terawih Roma boy bu jangan terlalu lambat juga jangan terlalu cepat minimal tumak ninahnya biqadri subhanallah tumak ninahnya antara satu rukun dengan rukun yang lain tenang sesaat minimal seukuran kalimat subhanallah cok toroin Masjidil Haram mon toroin Masjidil Haram pan malam ketelok tarawih cuma kali kedua cuma imam ben setokang adan pun benikan hoso akhir pikiran etina aki leki imam magikir ngereng mak kula sareng panjenengan kinto abejeng gak dinto ngadep dek Gusti Allah seasetyaki abe senjiptaaki abe seapareng rezekina abe seaja ge setuju dalam persoalan odin abe milana kula sareng panjenengan setuju waktu niat dalam bejeng mustaqbilal kiblati kemudian lillahi ta'ala maksudipun napa menyerahkan seluruhnya itu kepada Allah mau khusuk tidak khusuk mau baik tidak baik selagi syarat dan rukunnya terpenuhi insya Allah salatnya diterima berapa nilainya biarlah Allah yang menentukan cek kabatir panitanya ki apa kaki mat mas tak abejeng mat ya apa dul mi ki abejeng ngetok dul engkau abejeng bakun tak lem sokidul engkau abejeng pulang be tak nang oleh betung iya mon orang abejeng ja oleh betung mat pasti roman imam ring tiap penuh ben betung sopaja manusia panika tenang Allah merintah aqimis salata lidzikri dirikanlah salat dawamkan salat oleh kalian semuanya orang yang beriman untuk mengingatku karena nang ayat selain dabuna Allah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa debun Allah panika mak debun Allah dalam Quran pasera orang se tak gelem abajeng pasera orang se lopah engak de kaulah debun Allah fa inna lahu ma'isyatan dhanka seongku-ongku no orang panika dalam keberadaan odik sepasti sempet mangken kampung kintoh pesere se paling soki bu pesere se paling soki kampung kintoh sera pak emut iki moring ah budi banyak sapin apa patut banyak bau sapin iku begela pak enggak kulo caring maturu kala pak debun Allah segentoh pak pesera orang selop pada Allah siapa saja yang lalai kepada perintah Allah orang yang selalai dak perintah Allah lalai kebejeng lalai dak setajana amalan-amalan saya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya wajib fa inna lahu ma'isyatan dhanka saongku-ongku orang panika makila soki banyak pesena tunya na banyak tanah na lekeh tapi orang panika lupa ke Allah tapi orang ini lupa kepada Allah Allah jadikan hidupnya sempit walaupun hartanya banyak jauh dari kata bahagia
Selalu saja ada musibah, selalu ada saja hal yang menyebabkan dirinya itu tidak bahagia. Walaupun hartanya berlimpah, kekayaannya di mana-mana, bisnisnya tidak terhitung, tapi Allah jadikan hidupnya sempit. Kenapa sempit? Lupa kepada Allah, zat yang menciptakan dirinya, Allah yang menghidupkan dirinya, Allah yang memberikan dan menjamin rezekinya. Walaupun sedikit hartanya, Pak, selagi dia berbahagia atas nikmat itu, dia tidak lupa kepada Allah. Bejana bejeng kia bejeng tinggal Pak nik gini tinggal Pak tak apa Pak, saya nik gini sambil atunging tak apa Pak, yang kijal anak kanak gitu, saya kebeter tak kok sambian Pak. Tinggal nak kanan Pak nik Pak. Oh nak kanak Pak nik biasa Pak, milane dan gula tak ngajar ngaji kento kijak Far, tak ngajar ngaji nganti menikah Pak. Ngajar nak ngaji bumbuan Pak nika Pak. Nih kebaruan ngajarin anak kendui Pak. Setengah natuk, setengah kelupuk, setengah meroat, setengah lait. Oh, boleh sabu tangket, boleh sabu kelemar napa. Oh gue suruh ngajar Pak nika pengapora Pak. Daripada saya suruh ngajar anak kecil-kecil ini 10 orang, bagus saya ngajar para doktor itu 1000 orang Pak. Kalau saya ngajar itu para doktor itu tenang duduknya Pak, makai sejam tenang. Aduh mun paneka Pak, saya butem-butem panek semacam kendui paneka. Baru assalamualaikum berkah ke dejut lagi ke abesaki berkah ke timur le tekeleru lagi ke makin mikuli encam dia kayak. Tapi tinggal tak apa Pak, tinggal selagi anak paneka ki gelem ngereng ke pengajian ki saya Pak. Cek torot tinggal makai lebur kau kebarak ke timur tak apa. Lah sebenting cek nangis. Oh jadi pasti ada guru ngaji napa nika Pak? Guru ngaji napa nika pasera nih? Pasera? Panc sambian. Cek saling tutu ke? Sambian Ustaz. Pasera asmana? Alimuddin. Ustaz Alimuddin sana apa santrena? Sepuluh. Gaji Ustaz. Hah? Kebele lagi. Oh gitu, Masya Allah. Ya tinggal Pak, tapi manter Ustaz kintoh, Ustaz Alimuddin kintoh panter ilmu natati ilmu sebarokah dek cakap panika. Ben panika ilmu berak mak. Ilmu sabaling berak ngareng ngajar ngaji panika. Sapa orang cuma kadang saya kelupain guru ngaji. Guru ngaji panika sanad pertama Pak, tangga pertama Pak. Orang panika naik ke pentas panika kui tangga. Tak mungkin loncat dia tak. Mun tanggaan telok, tangga sabaling sakit Pak. Pada ban guru ngaji. Mun anak panika lebih selancar bahan lancar Quran lancar maca tenang. Sesake beserak guru ngaji nama. Alif ba ta sa. Apa bacaan cong? Sadaqallahul azim iku. Le panika beber tetih manter potrana sampean kinto ki kenceng ngaji. Lamun sampean anak lek penter ngaji maca Quran tokang abejeng, saya banggakan ring sepona. Yang kira biasa Ustaz Alimuddin. Biasa. Gula agaduan penakan pimpinan pondok pesantren. Santren remih. Santren mungkin 5-700 sen. Ceponten gula iya setia nare nyaman karena letih kiai na pondok. Santrennya lebih tongatos, pondok sudah berjalan normal. Tinggal bagaimana kemudian mengatur sedemikian rupa manajemennya. Engki pun sambian bantuan gitu. Apa? Seti kiai kinto kek cetak bantuan itu. Mak bisa. Engki pertama sing ngurus anak orang dan kadang anak dibi tak kajar. Bi sop aja potra-potra orang panik sebaja paham dan ngerti ilmu agama, kadang anak dibi kalau pain.
Menikah saya pertama. Saya nomor 2 mantuan. Bajaran santri 300.000. Sehariana. Ponduga sekolahna bender 300.000. Mun pas 100 orang sebulan tak majer mantuan. Kali 100 kali 300.000. 100 orang kali 300.000 santri tak majer nonggak sebulan. Berarti ini kan 30 juta teman-teman. Terus engki pan tanggal 6 lekor ondung ya ini teman-teman. Nyari otangan nih kocak kiai. Tak nyari otangan kirtep. Iya sabar jong. Teti kiai aja kudu sabar. Mun tak sabar kakek tak bisa nonton manusia. Lamba Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam semimpin umat ria pertama karena etolong bi Gusti Allah, ben etolong karena aben kita paringi sabar bi Allah. Orang penikah mun tak paringi sabar bi Allah tak bisa. Milana dawuh Gusti Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah kesabaran dan salatmu itu sebagai penolong dalam hidupmu. Mun abak mulai sesak, pikiran mulai ropak, pon montut wudu, ambil air wudu, salat. Saya kan sudah salat wajib Ustaz, ada salat sunnah, ada rawatib sebelum dan setelah salat fardu. Sudah saya Ustaz, malamnya ada tahajud, sudah tahajud Ustaz. Siang paginya ada yang bernama salat duha. Saya sudah melakukan itu Ustaz, mungkin ditambah lagi dengan salat sunnah yang lain. Tapi saya masih belum tenang Pak Ustadz. Mungkin ditambah lagi dengan baca Qur'annya. Belum tenang Ustadz. Mungkin cara kita salatnya yang belum tepat. Sudah baca Qur'an Ustadz. Mungkin cara baca Qur'an kita yang kurang pas. Hingga tidak menemukan rasa tenang ketika membaca Al-Quran sebagai kitabullah. Bukankah Allah sudah menjanjikan bagi orang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah dengan baik, bahwa Allah akan menjamin seluruh hidupnya. Allah akan bebaskan dari kesusahan dan kesedihan. Rezekinya akan diatur oleh Allah. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah was-was, tidak usah takut, karena yang menciptakan kita ini Allah. Hal mudah bagi Allah sesungguhnya adalah merubah keadaan kita. Persoalan makhluk ini bagi Allah persoalan gampang. Bukankah dengan mudahnya Allah bisa merubah siang kepada malam dan malam berganti kepada siang? Bukankah seluruh planet itu diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya? Matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat, pun begitu dengan bulan. Tapi semuanya diatur dengan mudah oleh Allah. Bagaimana dengan hidupmu yang teramat mudah? Kenapa engkau masih bingung? Kenapa engkau masih susah? Bukankah ada Allah yang menjamin hidupmu? Tinggal sekarang, apakah kita ini dekat kepada Allah, atau justru sebaliknya semakin menjauh kepada Allah? Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, maka malam ini melalui peringatan Isra dan Mi'raj yang diadakan oleh panitia dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan pulangnya sholat kita semakin baik. Bejeng aman tertep-tep, cak lupa aki waktu na bejeng. Ya nak ya, kengain ke mamaan, mak, ajo yang masjid lah apa ano lah aden, tina aki ti pinah. Kadang-kadang bi anaan, mak ke masjid mak, ya tak lama angkat tibi. Ayo mak bejeng masjid cuma eko. Anak nomor 5 tahun, engkau bejeng masjid mak. Tak lama angkat tibi ben bapan. Can bapan. Pak masjid pak, bejeng mayib eko. Mangkat TV lah jong eko. Apa tak mangkat lesong kok. Pak, bejeng kan tak abid pak. Bejeng tak abid, makin. Bejeng paling abid 5 sampai 10 menit. Muni barung kopi tahan berapa jam sampean pak? Hah? Berjam-jam, tak balik-balik nampak nih. Mepah tenang odi pak. Pan masuk ke masjid oleh 5 menit lah tak tahan.
Bila sama hari din imam ria. Tinggal Pak sabar Mak. Sampean kan masuk masjid, Bu. Sampean masuk masjid, duduk di masjid, cinta kepada masjid, belum ngapa-ngapain Allah golongkan orang beriman. Baru masuk masjid. Ini tambah lagi Pak Bojeng sampean. Lasarana Bojeng pas mau Quran, so nikah. Jamin sampean bi Allah. Cuma masalahnya hari ini Ustaz, hidup sudah mulai berbeda. Alam sudah berganti. Kehidupan semakin modern. Dulu kita susah menemukan teknologi. Hari ini teknologi sudah di tangan. Ibu-ibu, ibu, kapan terakhir kali ibu buka Quran? Setahun yang lalu. Abid kullu bolana. Terakhir kali buka Quran kapan? Aduh lekolepain. Ada Pak. Terakhir sampean maca Quran bila Pak? Gelek maghrib. Du malam menu Ustaz. Maca dia mah tahlilan nih. Iya kan malam ada semimpin Yasin oro. Cie ampo ano Pak. Lastarena bejeng senaos sekece. Sampean bi kuliah ajarna cara paling gampang Bu. Maca Quran sebulan bisa hatam. Carana sehari sejus. Cek maca sekaligus. Lo berduhur du lembar, asar du lembar, maghrib 2, isya 2, subuh 2. Lastarina bejeng du lembar panole sehari sejus. Sebulan istiqamah sampean hatam sampean. Gampang Mak. Du lembar panika paling abid petok sampai 10 menit. Mun kana kasih lancar kati ustad nikah. Engke mau setartil si morotal. Engke lah petong menit 10 menit. Engke kalau agak sama kecang. Engke lah paling 3 menit Pak menit Pak. Tapi kadang ambek apa nih kaki banyak beuy kerepotan saya luar. Gara-gara teknologi ini banyak di antara kita melalaikan ibadah. Gara-gara nonton TV banyak orang lupa ke bejeng sana. Gara-gara orang nepku HP, ajem bisa pang napang, tobuk napang sakit dedenah, agentang, tobuk agentang mereng. Lo pada mereng ki bede boleh ajrukong, tak mare, sokone penai, tak mare penai, masuk ke dalam sarong, neku HP. Leki pan beda salah telepon masuk mulai bahaya. Seneku bini nah senelpon orang laki salah alamat. Halo dengan siapa? Pak lemes suarana. Iya dengan siapa ya? Mun lakaran anu kebele bu mun sampai neku HP beda HP salah masuk orang salah telepon. Sebaja tak ada fitnah ya tena orang lain. Halo dengan siapa? Halo dengan siapa nih? Iya dengan siapa? Saya dengan ini Bu. Iya dengan siapa? Saya ada perlu dengan suami Ibu. Iya kapan? Nanti jam. Iya silakan ditunggu. Saya panggil suami saya. Kan tak kok orang lain Bu. Kadang beda telepon salah masuk. Halo. Iya halo juga. Dengan siapa nih? Dengan saya. Kamu siapa ya? Ah kamu nggak ngerti sih. Marah Bu, ampo mes melemes mun ngeding telepon orang lain sedangkan kelaki napa cek garang nggak sampian. Mun kelaki garangan benyang manyang. Mun kelaki napa lemes Bu. Coba Pak. Berapa menit Anda? Sana Bapak? 15 menit. Pola cuma tak jalan sampean, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Pak lanjut dah iya Bu. Engkau kayak nyaba akhir ya Bu. Hari nyaba rasa dinari landare. Mulai leku Bu.
Mun lakena berangkat alakoh, kalau suaminya mau berangkat kerja sebelum jam 4 subuh, bangunkan suaminya. Tapi rata-rata kalau di kota Pontianak itu banyak ibu-ibu sayang dan cinta sama suaminya kalau hari Sabtu. Mun kelakena baik mun hari Sabtu. Mun hari Senin alas saya di situ. Alas saya campur mun hari Senin. Ay seling melerok tok. Ko ala ko ale mangkat dari Senin lagi. Ko ala lagi ale kalakat mangkat. Ko mangkat ala mangkat iku. Panare Selasa, ko mangkat dele iya. Mangkat boleh ada boleh ko ala ko. Panare Kamis ko ala mangkat dele. Panare Jumat mangkat ala ko karep. Panare Sabtu ko mangkat dele be kelu kak. Kelu kita sarapan. Rupane kena hari Sabtu. Saya bu, mun laki na mangkat deka kelakon na. Tanya aki kelaki na kak, lastari asolat na pabuntan. Sudah solat apa belum? Sudah tadi, alhamdulillah. Selepas solat subuh siapkan minuman, siapkan makanan sarapan untuk suami. Ketika suami mau berangkat, tunggu dekat pintu, ambil tangannya dan cium tangannya. Wahai suamiku, berangkatlah engkau mencari rezeki Allah yang halal. Aku tidak perlu harta yang banyak, tetapi di dalamnya mengandung perkara yang haram. Lebih baik abang pulang ke rumah dalam keadaan sehat, walaupun rezekinya sedikit, tetapi yang penting rezekinya itu halal. Daripada nanti suami berangkat ke tempat kerja tapi dengan tekanan dalam pikirannya. Akhirnya yang terjadi, suami tidak memperdulikan apakah rezeki yang didapat itu halal atau haram. Apakah uang yang dibawa ke rumah itu mengandung kebaikan atau mudarat. Kadang suami tidak peduli itu. Demi apa? Demi hanya untuk istri dan anak-anaknya. Sampai kemudian dia melanggar norma-norma hukum. Sampai dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu melanggar hukum Allah. Dan melanggar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkara yang sulit adalah ketika suami berada di luaran mencari rezeki. Maka istri di rumah doakan suamimu. Ya Allah selamatkan suamiku. Ya Allah jauhkan suamiku dari perkara yang engkau larang. Lindungi dia dari perkara yang engkau tidak senang ya Allah. Dan dekatkanlah dia kepada rahmat dan kasih sayangmu. Agar keluargaku ini bahagia Allah. Daripada harta yang dia bawa banyak tapi di dalamnya penuh keburukan. Maka niscaya keluarga ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Kecuali apa? Kecuali kesusahan dan kesedihan dalam hidup. Tinggal senaus ala kuatani. Tak apa. Kelakuan paling agak terjamin dari hal yang buruk itu atane pak. Tanah na tibi, alandu tanah na tibi, ejege tibi, pupuk tibi, polong tibi, jual tibi, oneng proses. Tapi kalau ben sampean salah kowe luar compok menika resiko pak, resiko. Ini cuma perkara saya haram, makro, banyak perkara saya tak jelas. Ini mohon maaf, ada Pak Kades Pak. Saya gimana Pak Kades Pak? Oh, seporan Pak Kades. Oning seni kepegele ya lembah. Periode sana apa Pak Kades? Satu periode Pak Kades. Berapa penduduknya Pak Kades? 2000 lebih. Jalan masih belum Pak Kades. Baru dilantik ya. 2020. Oh, anggaran belum cair Pak Kades. Lebur lenjolen Pak Kades. Tapi tinggal coba becek Pak Kades. Tahu siapa becek Pak Kades. Jadi sampean mun tak membecek jalan gencerna raja Pak. Margana aja pun kejak parpana motoran kena ke lubang. Astagfirullahaladzim. Lagi kena ke lubang boleh. Masya Allah itu. Pan kena ke lubang sedalaman la haula wala quwwata illa billah. Jadi kula dari luar, mulai dari batas Malikian masuk ke kantor, celana saya Pak. Saya masuk, turun boleh Pak.
Bi kula ke sopir launan jong. Ari jantung la tawalan jong. Manter kades gento teti kades yang jujur, adil dan amanah. Kalau soal anggaran itu kan karena memang belum ada anggaran jalannya Pak ya. Oh belum bisa bangun ya. Karena memang anggarannya kecil Pak ya. Jalan kabupaten, anak kabupaten. Oh gitu ya. Ini bukan jalan desa ya. Oh tak salah lagi ya kades ge. Andi alasan yang masuk akal ya. Kian macam tak percaya orang ge. Tapi saya berdebat Pak. Nggak usah khawatir Pak. Mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya jalannya bagus Pak. Nih kita tak bisa bangun karena benih jalan desa, jalan kabupaten. Karena nih benih pesen Pak Kades Pak. Mohon Pak Kades tibi macam tadi APC Pak. Tapi Pak tenang, insya Allah perjuangan Pak Kades dengan teman-teman melalui parlemen, melalui DPR-nya nanti mudah-mudahan bisa didorong Pak ya. Bisa didorong di pemerintahan kabupaten dan kemudian anggarannya turun, jalannya bisa dibangun, insya Allah jalannya aman dan nyaman Pak. Titimun ngonceng gula boleh kan tak sakit tengah gula Pak. Kulit sesosan paling mana Pak Kades, selebet jalan kisah boleh Pak Kades. Tak ada jalan lain Pak. Nah, coba ya apa Pak? Hari sosam boleh nari Pak. Hari saliman macam cukup untuk apelit ya. Oh MC ini congko-congko nih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kalau hidup guyur, hidup bersatu enak seperti ini Pak. Nyaman Pak. Apalagi kemudian nanti masjidnya dipenuhi dengan jamaah. Ini imam masjid. Kalau sholat subuhnya penuh ya? Subuhnya Pak penuh Pak. Karena tadi saya dengar dari imam masjid ini kalau sholat subuh Pak Kiai, alhamdulillah jamaah subuhnya penuh keluar semua Pak Kiai. Benih penuh sampai keluar, penuh keluar semua. Ceng mau lagi dengan adzan apa ngeter Pak? Aduh lah adzan boleh. Padahal adzan penik kesambian sarang panjenengan, kula sarang panjenengan panggil bi Allah supaya sujud ke Allah. Karena bi Allah, fulan bin fulan, masyarakat Parit Raden, kalau kamu punya beban hidup sujudlah kepadaku kata Allah. Maka beban hidupmu akan aku kurangi, bahkan beban hidupmu pasti aku selesaikan. Perbanyaklah sujud kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah, insya Allah hidupmu akan lebih ringan, masalahmu akan cepat selesai. Apapun yang terjadi kamu akan tetap bersyukur. Cara nasitu banyak salat, minimal salat fardu, salat selama waktu cek kalau pain. Saya itu sebagaimana tadi saya ngobrol sama Ustaz Ja'far ya. Pada benyaman apa tua gitu. Umi, nama apa kan Haji Ja'far ya? Arya pada nyaman di situ Mi. Matua kula kelersan asmana Haji Ja'far. Para apa ada gendeng ben matua lana. Oke. Ada matua ten kula itu Haji Ja'far. Matua apa nikah lamba tahun ning cek kula ring Madura mak. Matua ten kula yang kini bini ring Cibebere. Tahun ning cek kula ring Madura. Sampai petong tahun baru oning cek dan kula Madura. Engki ngara cek oning bola lamba tak terima. Tapi pun tan matua menikah orang baik luar biasa. Mun tak baik tak berkianan ke kuda Pak. Kula kadang-kadang senek kenik bini. Ring Madura dia memang bahasa negara. Kenapa keras bi? Ya ring Madura dia lahir di Pulau Madura. Pulau Madura itu tanahnya kering dan gersang. Hingga orang Madura itu harus bekerja ekstra keras baru bisa menanam apapun. Turun ke laut, itu lautannya ombaknya ganas. Maka harus ekstra kuat dan hati-hati melalui badai gelombang. Makanya orang Madura itu karakternya agak keras.
Mun atunging tak ngangkui bibir. Atunging ngangkui gerungan. Mun orang Sunda kan punten Bu, orang Sunda nikah seporana mun atunging ngangkui bibir. Minta jatuh cinta, alam mbak aku lagi bini Pak. Saya pengen tanya Ki, mau kemana kan nyaman. Kemana kan nyaman. Aduh mau disamperin Madura, Demak kok. Pak ngegas naik Pak. Mun orang Sunda, kemana badai ka itu neng, kan nyaman. Orang Madura cek sebini nyareng teki bodon canting. Demak kok. Tak ngeding lagi nah. Demak kok. Desaan. Cung naikan boleh. Coba mun anak tak ngaji. Anak main kelayang. Mi tak yentaren. Mi yolok di ceun Bu. Mole mat iko. Entari Bu. Mat mole nak. Mole. Siapa? Mole mat. Tak mole anan. Mole mat. Pakun tak mole. Mole mat. Wo berlobur anak berkah. Mole mat. Laonan Bu entari Bu. Apakah ibu berpikir itu bukan aurat itu? Suara nareng bini seteki paniki bisa teti aurat cukan Bu. Hatta selembut sekali bisa teti aurat. Hati. Entaren mat mole na. Mole semandia lo berpangaci. Coba atuat dari ceuna. Leki bi bapan pon lepas deki ya. Ini manang le kok. Akhirnya sekeluarga kompak. Emak anggere, embuun nyareng, ahan tanduk kalah. Minggu lagi kancah. Kula lambe ki zaman pondok. Beda pendidikan ekstrakurikuler dari pondok mereka pelajaran qiraat Pak Qori. Pesertanya saya tunjuk sareng nyai. Termasuk dan kulen. Murid sesepuluh penik seleksi. Akhirnya saya cekak cuma 5 Pak. Saya tak cekak termasuk hula. Tanya Kivi ke Ustad. Ustad, kenapa saya tidak terpilih? Suaramu bagus. Suaramu indah tapi tidak cocok untuk qori. Untuk apa Ustad? Bisa ngaji tapi untuk tahlilan nih. Aduh, sakit hati gula Pak. Pak. Artinya suara gue cuma cocok untuk mimpin Yasin tahlil nih gue. Aduh, biar gue pikir iya ngarajeng diki kene kok banyak gelungakan lekelan tenggang ria. Mun silain ngara banyak ngakan tegengan, ngakan oto. Oh gue lebah kene kocok apa kene ngelaki tenggang bi umi kere katine ke suara apa. Tak bisa lembut sekali. Tapi para rabu para tretan saja senaus paneka sampai kerja ki. Estonatan kulillahi ta'ala panikah sami kali panjenengan sedanten panjenengan lesoh kula cung lesoan boleh kula lagi perjalanan jauh ke Pontianak 1,5 jam sampai 2 jam panikah Pak. Tapi tak apa sebenarnya tadi saya masih kecapean Pak karena kurang lebih dalam 1 bulan ini hampir tiap malam saya pulang jam 2. Tapi saya sudah cerita sama istri, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Dan mari kita belajar menginfakkan tenaga untuk agama Allah. Kita infakkan pikiran kita untuk jalan Allah. Dan kalaupun memang Allah berikan kita ilmu, kita infakkan ilmu itu di jalan Allah. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Para ustadz menginfakkan ilmunya melalui ilmunya di masjid-masjid dan madrasah. Para kiai menginfakkan ilmunya di pondok pesantren. Para guru-guru ngaji menginfakkan ilmunya kepada santri. Tapi perlu diingat untuk para santri yang alumni Kiai Ja'far, yang alumni Ustadz Alimuddin, kelak ketika engkau jadi orang alim, ketika engkau jadi orang pintar, ketika jadi orang sukses dan orang hebat di kemudian hari, jangan lupa kepada orang yang pernah mendidikmu dengan susah payah, yang pernah mengajarkanmu mengenal kepada Allah, yang ngajarin kamu Quran, yang ngajarin kamu hadis, yang ngajarin kamu salat, yang ngajarin kamu zikir, yang ngajarin kamu akhlak kebaikan di jalan Allah. Jangan lupakan orang-orang yang berjasa sedemikian besar kepadamu.
Karena jasa guru itu tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Bahwa banyak di antara kita menjadi orang hebat dan pintar, tapi kemudian dia lupa berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar. Siapa? Kita bisa pintar, kita bisa alim, kita bisa hebat, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, bisa jadi guru, bisa jadi pendidik, bisa jadi pejabat, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Kadangkala dia lupa berterima kasih. Pandai dia berterima kasih kepada Allah memang, tapi kadang sulit dia berterima kasih kepada manusia. Padahal manusia yang paling berjasa dalam hidupmu, selain ibu yang melahirkanmu, ayah yang membesarkanmu, ada guru-gurumu yang mendidikmu dengan susah payah. Maka berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan jangan lupa berterima kasihlah kepada guru-gurumu yang mendidikmu, yang menjadikanmu bisa seperti ini. Bahwa ilmu yang banyak harus diimbangi dengan akhlak yang baik pula. Mengkulban sampean andi ilmu, andi pengetahuan, pinter, hebat, jadi pejabat dan orang sukses. Lupa ke guruna, cek ngarep kulban sampean bekal teti orang sukses nang akhirat. Sukses di dunia tidak bisa menjadi jaminan sukses di akhirat. Tapi ketika sukses dalam persoalan akhirat, bisa dipastikan orang itu akan sukses dalam urusan dunianya. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat, tapi sukses dalam urusan akhirat insya Allah akan ada jaminan sukses dalam dunianya. Bahwa hari ini para murid dan para santri yang dididik baik di pondok pesantren, di madrasah, di masjid, di musalla, dan di tempat-tempat ngaji, ingatlah bahwa kalian adalah masa depan agama ini. Agama ini akan kemudian diteruskan perjuangannya oleh kalian. Maka oleh karenanya ibu dan bapak, para tretan saja, mumpung anak kuluban sampian ki kana pengaji ke masjid, pengaji ke langker, lastane kintoh pengaji dek ke madrasah. Supaya napa? Anak penikah faham ilmuna Allah, faham mana halal, faham mana haram, faham mana yang benar, faham mana yang salah, dan tahu mana itu hal yang dilanggar dan mana itu yang tidak melanggar aturan. Maka insya Allah ke depan kampung ini akan dijadikan sebagai kampung yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah, karena barokah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bagian akhir, ibu-ibu, jangan lupa perbanyak membaca sholawat. Ya, perbanyak baca sholawat. Sholawatna apa saos pada Allahumma sholli ala Muhammad sami, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bagus, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Tambah boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau tambah selanjangan pada janji Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasara orang sebanyak maca salawat sengkok dengan Rasulullah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang se paling semak sareng kaula dawuh Rasulullah pagi neng hari kiamat. Pasara orang sebanyak maca salawat. Orang yang banyak baca salawat, hatinya tenang, fikirannya bening, ucapannya baik, tindakannya tidak melanggar hukum. Insya Allah hidupnya tentrem ayem. Walaupun kehidupannya biasa, tapi menjadi luar biasa, karena di dalamnya ada rahmah dan kasih sayang dari Allah. Saya paling ketakuin gelek dewun Allah. Sebelum saya tutup, orang yang berpaling dari perintah Allah, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, hidupnya hanya kerja, kerja dan kerja, hanya mencari uang dan rupiah, lupa kepada Allah, maka Allah jadikan hidupnya sempit. Yang paling bahaya kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pagi nang are kiamat seporana tengel penikah, matanya kelak di yaumil qiyamah akan dibutakan oleh Allah. Orang sebuta kenikah
Matur dak Gusti Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam keadaan mata yang buta? Padahal waktu hidup mata kami jelas melihat, pandangan mata kami terang. Kenapa hari ini ya Rabb kau kumpulkan mata kami dalam keadaan tidak melihat apa-apa? Allah jawab dengan tegas, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu aku turunkan ayat-ayatku, aku kirimkan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian pura-pura tidak melihat, Al-Quran tidak dilihat, kalian pura-pura buta, maka aku balas perlakuan kalian hari ini. Mata kalian aku kumpulkan dalam keadaan buta. Itu balasanku, kata Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena peneka banyak nih kene mulai ngantuk mak. Ani kemuncem banyak si tumbang bani. Bu, cokop tinggi bu ki. Coba lanjutan dah iya bu. Hari ini pada tak mampu lagi makai saya ini bu. Jika aja bener deh bu. Saya ngabes dari atas bini saya itu, saya lan coba 10 kali bu keliran. Je tang laki bah tak lemar mari ceramah naik. Iya mi sebentar lagi mi. Iya sayang sebentar lagi sayang. Kita pulang kok. Kula sarang naik bini suka kerja pak. Kula biasa ini trik saja bu. Biar adem ayam sama istri dan sama suami. Saya 23 tahun sama istri itu. 23 tahun ya? Hampir 24 tahun. Setiap mau subuh saya bangunkan istri itu. Ini 17 tahun ke atas, yang kecil jangan dengar ya. Tiap menjelang subuh saya bangunkan istri. Saya pegang pundaknya dan saya bilang, saya bisikin ke telinganya, cantik, bangun cantik. Laki na sampean pola apa ada bu? Jang sata. Cek lering semudun. Paling jaga iban sokon nah. Jaga le, sepuh. Cek pas jaga iban sokon nah pak. Cek jaga iban sokon nah. Entaren le, cek le, sepuh le. Kan lagi akalia. Apakah sop boleh kan nyaman salpa jauh benar coba aku tak isotok ben soko na boleh sopo watalam joko ngerok paduan kerbui kaki ciri ya pak Allah ngara lambe seakat de remakan dan kan lambe taiku wabi sambian saya terima nikahnya istri anak bapak yang bernama Kerbui kan benida iya. Entaren le cekele para sepuh le debu nak Ja'far beri roh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kok apa kok kak orang sejogoh sepertiga akhir malam je asojud ke Allah bi Allah beri kenangan yang terpuji kok iya tak kak ayo bejeng le orang penikah sing abajang wajib si abajang fardhu pai sempurna aki sujud malam mah katipane insyaallah nak potona dadi orang soleh nak potona dadi orang becik mun abana mun emak sareng embu penikah soleh anak potona kewaris bakal soleh juga tapi mun emak ben embu penikah mulai lupa ke pangeran ce arep anak penikah lebih soleh sebab tak mungkin drian penikah mak tak mungkin drian sebagus Pak Abu cemedak karena tak ada ceritanya cemedak Abu nangkah leki mata kerjut embun pala nanan setak pate pinter aduh kula lambak mari panglo bimba mak mbak kula mereka orang birem abatan kula ring pelanggaran pola bedereng pelanggaran mak pola bedereng madura pelanggaran tak mangki cuma aku sim situng ada kula peleman dari SD kula juara hitung mak
Kelas 2, kelas 3 kula juara situng. Tanya aki biba bini kula reng firm. Oleh juara cong. Oleh bah. Juara berapa? Juara etong bah. Aba mecek ditiin nih kok. Pulang juara etong kula kiri mah. Serah beli. Laku mana sekolah cong juara aja 10. Mandek banyak aneh kok. Yang kicak loreng awam tak ning laben mak. Enja bah juara aja juara etong sebagus. Iya nemu dimah. Tong bitongan sebanyak sebaling bagus itu. Ya mencoba juara etong juga tak ning anu. Juara 10 kok baru seneng gitu. Yang kicak loreng awam. Kedua tahun belu-belu kalau Peleman dari pondok sekecil. Mbak menikah arbe tacin merah. Kan beda tacin merah. Oke, Pak Kun beda tacin merah, Bu. Alhamdulillah. Mbak apa seni kedatang kula. Setiap bulan becek, cong. Engko tacin kula. Tacin merah. Tacin merah, bah. Iya. Area tua aki bi kakek. Kakek kan baru mulai di pondok pola andi wan petuan dari pondok dari kiai nah. Jawab bi kula anu bah. Pondok panika dalam kitab tak ada tuana bab tacin merah bah. Jawab mbak apa jong? Dalam kitab tak ada tacin merah. Napa jawaban mbak? Aba jong. Men pas beda tacin merah dalam kitab atar celater jong. Tak ning buka kita pergi cekak kapi ko. Memang tak ada dalam catur kitab jong. Tapi saongku-ongku nereberi sedekah nak. Tacin resem sedekah. Tacin merah sedekah. Sedekah ji apa-apa pada. Sementing abangan di ben ikhlas ke Allah. Tandi banyak beri sekoni. Pada ben Pak Kades. Pak Kades. Leku. Berapa periode sudah Pak Kades? Baru 1. Kalau Pak Kades pengen 3 periode, mulai besok gajinya jangan diambil. Jawab betul dah kan lu Pak. Laki betul-betul Pak tak beri saya. Bagi ke rakyat entaren sampai ada erna pemangkin Bu. Anu kinto Pak Kades cuma cedek gereng. Oh, aman Arya bede. Entar ke Ja'far, seporan ke Ja'far. Mangkin rokok napa sambian? Oh, beri kura rokok surya. Cuma mangkin tadi orang nyelim. Akhir kula aoba cappuccino. Aman ke Ja'far, nikah bede. Gitu Pak Kades. Baru jangankan cuma 2 periode, makin telo epele orang sambian. Ken oleh seperiode macam tanah ni saya jual. Tenang walaupun Pak Kades enggak sedekah banyak, tapi datang kepada jamaah, para rakyat yang dirahmati Allah. Saya memang tidak bisa membantu saudara-saudara dari ekonomi secara langsung, tapi yakin dan percayalah, insya Allah saya mengusahakan akan memperbaiki keadaan. Can rakyat, siapa janji Pak. Tenang, besok saya datang ke sini. Dibagi, Bapak butuh apa hari ini? Saya butuh anu Pak Kades. Deh. Karena lihat perilaku Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau itu khalifah, sekelas seorang presiden, pemimpin besar umat Islam, dijuluki Amirul Mukminin. Tapi Umar bin Khattab selama memimpin 10 tahun bajunya cuma 2. Yang satu dijemur, yang satu dipakai. Kali waktu sahabat Umar ketinggalan datang rapat, ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai khalifah, kenapa Anda sebagai pemimpin ketinggalan terus?" Dikritik oleh rakyatnya. Apa kata sahabat Umar? "Wahai saudaraku, wahai kaum muslimin Madinah, saya bukan punya niat untuk lambat datang kemari menghadiri rapat yang penting ini. Tapi sesungguhnya saya sedang menunggu baju saya yang sedang dijemur. Baru saya bisa berangkat kemari karena baju saya masih basah." Pertanyaannya, Pak Kades, bajunya berapa lembar Pak?
2 lemari. Tapi tenang Pak Kades, walaupun banyak pakaian yang ada di rumah Pak Kades, besok tinggal buka mana ini yang masih baru, yang belum dipakai. Wah ini masih baru nih. Datanglah ke Ustadz Alimuddin. Ustadz Ali, saya seminggu yang lalu ke kota Pontianak, ini saya beli baju, tolong dipakai sedekah emak bapak saya. Cantik macam ni Pak. Korja pada ban bini kula. Lamba bi kula pakai ngak geni bini. Mi Nabi mengajarkan kita berbagi. Ini kak beda orang ini. Apa yang tidak kita pakai bagi dengan orang lain, tapi jangan yang paling buruk. Kalau bisa bagilah yang baru dan terbaik. Siap? Nih bini kula kan tahun ning sarong mak. Ngabas ke lemari banyak sarong tak yang kui mak. Akhirnya keluar situng lamiri mak. Beda macam dia kula datang di kampung. Oh cih kok. Ngolok obe. Apa be? Tahun ning Cak Madura. Mun ning Cak Madura gele kabeh asisten kula Pak. Apa be? Acina pula andi sarong tak yang kui. Ada be, ada be. Sudah pesan kemarin suruh bagi-bagi. Aduh cek tuh lihat cik. Pas saya keluar saya lamiri mak. Kula kita ngakui sekali ke Jafar. Kula peleman bini bi. Tadi obak ke sini. Apa katanya? Enggak cari abi. Katanya kerong nih kok. Oh iyalah. Oh iya bi, sarungnya udah saya kasih. Sarung yang mana nih? Ya kan kata abi yang enggak dipakai harus dibagi. Iya kelu sekamar ya. Aja pada cap mangga aja. Aja pada BHS, ada pada lamiri. Saya lamiri kita yang sekali juga. Iya kayaknya bi. Aduh celaka ya kana. Aduh pada teku bi kula. Lamiri saya beki mak. Saya pun nek bini katanya berbagi. Iya berbagi sih berbagi lah. Kemun lamiri lah kebayan talka kan kori. Enggi mun senrema seneng. Nelpon ke gula obo. Oci. Engkau kiburu ke cia sih. Nah apa bo? Lah cia gula ceng lamiri lagi iba mak. Engkau je syukur sih engkau latuet lo kalau setahun 2 tahun. Cek terus lamiri. Roman engkau bibiri nih beri ya. Jawab engki sakit ate. Teh jawab engki lagi iba. Engki pak tu aki mantar gula banyak rejek gula. Ku pakai ngak ke bini na. Le, saya ngak mau sedekah. Sedekah yang paling bagus. Cak ambo sedekah sebarangan tak yang kui lebu talbu mai bagi ke orang bi kake. Mau nak bagi ke orang je paling bagus. Iya kak. Eko. Kan saya ngak BHS saya pemari pak. Cerita gula menikah mulai makin biar kena bini are ria ya mana bahagia sarong saya bundina are aja are apa dia nak sakit hati kok meneria karena memang manusia mereka repot mak manusia mereka repot terus apa rengah tapi nyari sebeling coba mau apa rengah sebeling bagus mulai besok Pak Kades kan punya mobil ada mobil Pak Kades serius Pak Kades masa tadi mobil kena mulai sampai Pontianak Yon. Nah, mulai besok Pak Kades, mari kita jadikan kampung ini menjadi kampung Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadi kampung dan desa yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi masyarakat yang ahli ibadah, menjadi masyarakat yang ahli sholawatan, menjadi masyarakat yang ahli cinta kepada satu dengan yang lainnya. Kita jaga persatuan. Saya tidak sedang berkampanye. Terakhir, tanggal 14 nanti kita akan memilih. Silakan pilih sesuai dengan keyakinan dan hati nurani sampean. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih menjadi pemimpin yang jujur, yang adil dan amanah. Perbedaan beda pilihan dengan yang lain, jangan bermusuhan. Jangan bermusuhan karena beda pilihan. Boleh jadi orang yang sedang dipilih kita tidak lebih baik sama yang di sebelah. Atau yang di sebelah justru lebih baik dengan pilihan kita. Ikhtiarkan saja pilihan kita itu sebagai sarana untuk mendekatkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui cara kepemimpinan yang baik dan jujur. Hati-hati cek sampai atau garan
napa boleh sampai asomosuan margenah perbedaan politik. Mator sekelangkong nyoan pangapora langkung-langkung dek Ki Ja'far, kepada Pak Kades dan para ustadz serta para jamaah sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan kita termasuk orang-orang yang sebagai ahli surganya Allah bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.